Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan pun Karena mereka lihat. ya kapanpun pemirsa Gaya TV melihat. Wah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, tetap sehat dan juga semangat ya dan bahagia. Sehat lahir batin, jasmani, rohani. Senang sekali dalam episode kali ini kita bisa ngobrol kembali dengan narasumber favorit kita semua, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Be. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua pemirsa, kabar baik Mbak Agit dan teman-teman di Gaya TV. Alhamdulillah, senang dengernya Be, kalau Babe tetap sehat dan juga semangatnya walaupun kita hari ini apa ya kalau bahasa zaman dulu SLJJ dulu nih, sambungan langsung jarak jauh virtual ya Ya, Be ya. apalagi sudah mulai berlaku eh, apa namanya work from home ya dengan beberapa Ya, beberapa ASN ya. Dan juga betul. beberapa BUMD, BUMN juga swasta juga sebagian menerapkan itu. Sekolah juga sebagian menerapkan itu. Oke, hitung-hitung mengurangi polusi ya supaya langit Jakarta tuh kembali biru, langit Indonesia kembali Ya, biru. Kita mantap. mengurangi mobilitas ya untuk saat ini. Baik Be, ini kayaknya kalau kita lihat situasi sudah mulai memanas nih menjelang tahun politik, sudah Ya. semakin mendekati batas waktu pendaftaran capres dan cawapres dari Betul. masing-masing bakal calon presiden juga sudah mengemukakan beberapa gagasan. Tapi sayangnya di antara informasi-informasi yang bisa kita serap itu, ini kayak kaset kusut lagu lama karena di tengah disrupsi informasi terselip hoax-hoax yang semakin kental berbau politik tentunya karena sudah masuk tahun politik ya Bea. Ya, betul, betul, betul. Aduh, sayang banget ya Bea, informasi semakin deras, teknologi semakin maju. Tapi ini juga di sisi lain kayaknya membuat individu tuh menjadi berlomba-lomba jadi yang paling depan nih, pengen Ya, cepat, paling update, bener nggak sih Be? Ini betul sebenarnya sekali. naluri manusia tuh gimana nih? Itu sayangnya betul gini. Kalau soal naluri manusia betul ya, Mbak Egit ya. Hmm. Itu luar biasa tuh pengamatan cerdas dari seorang Egit Hapsari itu ya. Naluriahnya betul begitu. Namun sayangnya sering dikotori dengan nafsu karena apa ya? Karena dia nggak punya lagi yang bisa ditampilkan, maka jalan keluar salah satunya adalah dia jelek-jelekin orang lain. Nah, kayak Hmm. begitu. Kasus-kasus yang sedang marak terjadi, di mana ada hoax-hoax yang dibilang salah seorang capres menampar seorang wamen gitu. Eh, di balik itu semua, Mbak Egit, pemirsa Gaya TV dan dimanapun Anda melihat ini, saya pribadi merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang pada bingung loh, kok bersyukur? Ya, SeaWorld dan lain-lain dan kawan-kawannya yang termasuk siapapun yang menebarkan itu ya. Kalau kemarin kita lihat ada beberapa nama ya, ada Bang Rudi, ada Bang banyak lah semuanya ya. Yang gemar sekali menampilkan berita yang belum tentu benar gitu ya. Bang Guntur gitu ya. Eh Dikatakan salah seorang capres ngantuk tidur di depan Pak Jokowi, terus kemudian sekarang menampar gitu ya. Si itu juga si Denny juga demen banget tuh begitu-begitu. Saya bersyukur kenapa? Karena sudah waktunya masyarakat melihat kebusukan yang sering sekali ditampilkan oleh mereka gitu ya. Dan sehingga masyarakat semakin cerdas dan semakin tahu. Hanya saja yang seperti ini tidak bisa didiamkan. Begini logikanya. Ada seorang yang dituduh maling, namanya Mr. Unyil gitu ya. Pak Unyil dituduh maling. Dia diarak, oleh seorang yang menebar hoax ya, yang menuduh Pak Unyil. Pak Unyil maling, Pak Unyil maling, Pak Unyil maling. Tetangganya bilang gitu, RT 1, RT 2 sampai RT 10 bilang Pak Unyil maling. RW-nya juga begitu. Akhirnya Pak Unyil diarak ke kelurahan dituduh maling. Nah, kemudian ternyata yang menebar hoax itu minta maaf bahwa dia tidak tidak apa namanya tidak bisa membuktikan, dan ternyata Pak Unyil sama sekali bersih dari yang dituduhkan. Kejadian itu Pak Unyil sedang tidak di tempat dan sebagainya. Tetapi yang ada di image kepala satu kampung itu adalah Pak Unyil adalah maling. Jadi tujuannya sudah tercapai. Kira-kira begitulah
Siwot dan kawan-kawannya dan antek-anteknya yang sering menebar hoax, dia ingin memberikan kesan Pak Prabowo itu kasar. Dan tujuannya udah berhasil, Mbak Igit. Tujuannya udah berhasil. Pak Prabowo dibilang kasar, walaupun hoax, walaupun dia minta maaf, mereka sudah menanamkan isu itu dan mereka berhasil. Nah, keberhasilan busuk ini harus segera dilaporkan. Dan saya ya dengan teman-teman menghimbau melalui sosial media, satu, jangan lagi follow atau subscribe atau like atau komen apapun yang dari mereka. Yang kedua, laporkan semua para netizen ramai-ramai tentang kebusukan mereka sehingga pejabat yang berwenang di Amerika, Twitternya atau Instagramnya atau Facebooknya atau TikToknya itu membekukan selama apa namanya akun-akun penebar hoax itu. Dan juga kami menghimbau melalui Gaya TV ini Menkominfo ya Menkominfo itu segera mengambil tindakan. Akun-akun seperti ini udah jelas akun pemecah belah umat, udah jelas akun penebar permusuhan, akun penebar perpecahan semua kelompok-kelompok kita. Harap segera ditutup akun itu. Harap segera dibekukan, lalu diproses ke polisi agar ada efek jera tentang kabar-kabar hoax yang sering disampaikan. Begitu Mbak Egit dan pemirsa. Baik, B. Tapi setiap kali saya melihat fenomena seperti ini, yang pertama terbersit di benak saya adalah why gitu. Why could this happen gitu? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal teknologi sudah maju, perkembangan gadget sudah semakin smart, tapi smartphone ini sudah diiringi dengan smart users belum nih. Informasi ini sudah diiringi dengan kemampuan literasi alias memverifikasi informasi belum, Be? Karena mereka pandai menampilkan visual, menampilkan sound, menampilkan video, menampilkan semua pandai sehingga dengan mudah orang-orang yang gampang sekali tersulut itu ikut menyetujui. Coba aja, ketik aja ya yang pernah melanggar HAM di Indonesia, maka akan keluar nama Pak Prabowo. Padahal beliau bersih dari soal itu. Saya bisa buktikan dalam waktu 5 menit. Izinkan saya menyampaikan. Satu, pada waktu itu, saya 98, 99, 2000 itu ya Mbak Egit, saya itu dosen di 8 universitas. Ya, jadi bukan abal-abal, bukan cuma sekedar turun sebentar 98, terus kemudian ngaku-ngaku sebagai aktivis 98. No, saya dosen di 8 universitas tahun 97, 98, 99 sampai tahun 2000. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Michael Kamdesus ya itu direktur daripada IMF mengakui bahwa we create 98 to make down to Soeharto down. Kami menciptakan kerusuhan 98 untuk membuat Soeharto jatuh. Itu pengakuan mereka. Jadi jangan sok tahu orang-orang yang berkata ini karena ini karena ini karena ini macam-macam, tidak. Itu karena rekayasa dari CIA, IMF, dan Amerika tentunya yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa di saat era Pak Harto sedang ingin sebentar lagi galandas untuk menjadi negara maju. Oke, kita lupakan itu. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Kenapa Pak Prabowo kok dituduh seperti itu? Tidak lain tidak bukan. Kenapa? Karena kepicikan pada waktu itu. Ya, pada waktu itu Pak Prabowo sama sekali bukan orang yang menculik. Kenapa? Karena pada waktu itu ada seorang kontras itu namanya almarhum Pak Munir. Mereka sampai buat acara di televisi bahwa Pak Prabowo tidak pernah terlibat dalam penculikan, dalam penghilangan beberapa ini apa namanya aktivis. Tapi beliau dituduhkan, bahkan di DKP diangkat sebagai apa diberhentikan. Loh, beliau nggak dikasih hak jawab, beliau nggak dikasih bicara, dan misalnya pun tanpa beliau. Apaan apa-apaan keputusan seperti itu gitu loh. Buktinya apa kalau beliau terlibat? Nggak ada. Saya bisa buktikan bahwa beliau tidak terlibat sama sekali. Satu, beliau nggak pernah dicekal tuh ke Amerika urusan HAM. Dan kalau perlu kita sebut di sini, siapa yang dicekal karena urusan HAM? Amerika tahu dialah yang terlibat. Dan Amerika sangat menyambut karpet merah untuk Pak Prabowo sampai dengan sekarang. Bukan cuma Amerika, beberapa negara juga demikian. Setelah itu, presiden berikutnya adalah Pak almarhum Kiai Haji Guru Abdurrahman Wahid. Apa yang Abdurrahman Wahid lakukan terhadap Pak Prabowo? Tidak ada. Kalau betul-betul ada kejahatan, tentu ada peringatan. Pak Abdurrahman Wahid almarhum justru mengatakan Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk bangsa. Setelah Pak Prabowo, siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati nggak pernah mengambil tindakan apapun. Bahkan Ibu Megawati mengatakan Pak Prabowo adalah teman setia.
ya teman setia dan seperjuangan. Bahkan Pak Prabowo dicalonkan pada waktu itu Mega Prabowo presiden Pilpres berikutnya. Setelah Pak Ibu Megawati, kemudian Bapak siapa SBY. Apa yang dilakukan SBY terhadap Pak Prabowo? Tidak ada. Justru Pak SBY yang mengatakan Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat setia dengan negara, sangat setia dengan NKRI. Lalu apa maksudnya DKP itu? Mau kudeta lah, mau apalah. Apa maksudnya? Tidak lain tidak bukan karena ingin mencari kambing hitam. Setelah Pak SBY, siapa presiden berikutnya? Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo? Mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan. Come on, orang-orang yang selalu menebar fitnah terhadap Pak Prabowo, buka matamu. Kamu tuh siapa? Berani-beraninya menuduh seperti itu. Kamu tuh siapa? Lihat kemarin apa yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi ABRI. Sangat menghormati dan memuliakan Pak Prabowo. Inilah kabar-kabar inilah yang mesti dikupas dengan yang lebih cerdas gitu loh. Kabar-kabar hoax seperti ini sudah sepatutnya kita hilangkan. Dan herannya setiap 5 tahun sekali muncul kabar itu. Nah, itu yang saya bilang kok kayaknya kaset kusut gitu ya. Lagu lama diputar lagi begitu ya, Be ya. Nah, Betul sekali. kan tidak semua orang memiliki literasi digital, menilik sejarah, keinginan dan kemauan untuk menilik sejarah dari berbagai sisi seperti Babe ini ya. Ini ada hasil survei yang sebetulnya cukup menyedihkan ya, Be ya, mengenai literasi digital dan bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia untuk memverifikasi informasi yang beredar. Ini dari datanya, Be, boleh kita bahas sebentar ya supaya kita bicara Silakan. data. Ini dari hasil survei Kominfo tahun 2022, ternyata B dan juga pemirsa Gaya TV, indeks literasi digital Indonesia ini berada di angka 3,54 dari indeks 1 sampai 5. Dibanding tahun lalu ya cuma ada peningkatan 0,05 poin aja. Dan angka posisi ini meliputi digital skill, digital safety, digital culture, dan juga digital ethic. Nah, ada lagi data dari Indef B yang menyebutkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia ini hanya sebesar 62%. Tebak di ASEAN Oh, dia paling ini rendah di come on. negara ASEAN lain ini rata-rata 70%, kita 62%, B. Tanggapannya gimana nih, Be? Saya lihat Nah, datanya. itulah itulah gitu ya. Tapi kita nggak saya nggak berkecil hati juga dengan melihat itu sebab kita we have a giant population ya 270 juta dengan tingkat pendidikan yang maaf rata-rata masih low end gitu ya low ya rata-rata masih low. Ketika tingkat pendidikan kita low seperti itu maka literasi itu menjadi apa ya menjadi barang mewah barangkali ya Ya, menyelidiki lebih dalam, untuk lebih tahu lebih dalam, itu menjadi hal yang maaf sekali maaf beri maaf saya sulit mengungkapkan dan memilih katanya. Kurang terdidik lah begitu ya, kurang terdidik. Tentu dengan tingkat pendidikan yang baik, dia harus mencari langkah-langkah berikutnya gitu ya. Tapi unfortunately, sayang sekali, sayang sekali. Tapi itu kenyataan yang tidak bisa kita ungkapkan. Nah, kenyataan ini harus dibarengi dengan apa? Informasi yang selalu akurat, yang terdidik mohonlah cek and recheck dan cross check gitu loh. Jangan sekedar asal menebarkan begitu. Dan sekaligus yang terdidik ini saya mohon untuk satu, jangan sekali-kali follow, subscribe, komen dan subscribe, komen semua akun-akun yang penjahat itu. Saya sebutnya akun penjahat ya. Yang kedua, Kominfo segera menurunkan tim untuk ini penting. Mohon ini digarisbawahi kepada semua netizen yang melihat ini. Kami menghimbau kepada Menkominfo dan tim segera menurunkan dalam tanda kutip pasukan cybernya untuk meneliti, menelaah yang menebar hoax. Itu adalah kejahatan. Ya, itu adalah kejahatan dan kabar itu apabila disampaikan dan menimbulkan kehebohan, menimbulkan keramaian gitu, itu dapat diancam hukuman pidana sampai dengan 10 tahun. Nah, itu segera diterapkan dan harus ada efek jera. Mereka yang dengan sengaja menebarkan itu harus ditangkap. Mantap.
Oke, jadi memang salah satu penanggung jawab ya, yang bertanggung jawab atas isu hoax ini ya memang salah satunya adalah Kominfo ya, sebagai stakeholders dari pemerintah. Tapi untuk Bawaslu sendiri harusnya gimana nih, Bekan? Karena Bawaslu harusnya bisa lebih, apa ya, lebih cepat tanggap, karena ini sudah mau masuk pendaftaran Capres-Cawapres, sudah mau memasuki tahun politik, kurang lebih 140-an hari lagi ya, pesta Bawaslu demokrasi yang... tidak bisa, Mbak Egit. Bawaslu Hmm, tidak bisa. Bawaslu tidak punya perangkat seperti itu. hmm, Bawaslu kalau seandainya ada pelanggaran pun hanya memberikan pelanggaran, hanya memberikan surat teguran. Dan kita hmm. lihat gitu loh, banyak kok yang sudah menimbul apa namanya di antara beberapa capres itu ya, yang menimbulkan apa ya, contohnya azan dipakai oleh Pak Ganjar gitu kan ya, nggak bisa dilepaskan. Pak Ganjar kan belum nyalon, nggak bisa. Pak Ganjar itu sudah ditetapkan oleh partai politik yang sah di negara ini, sehingga penampilannya di TV di azan itu sangat tidak etis, sangat tidak baik untuk iklim demokrasi. Dan harusnya Bawaslu bukan mendiamkan gitu loh. Bawaslu memberikan teguran. Ini sebuah contoh. Tindakan Bawaslu harusnya seperti itu, bukan melakukan investigasi dan penangkapan. Itu menurut saya Kominfo menyajikan bukti-bukti itu kepada kepolisian. Dalam kali ini cyberpolis kita begitu. Yang paling Babe khawatirkan terkait penampilan salah satu baca pres itu ke arah mana yang lebih Babe khawatirkan? Apakah khawatir akan terjadi politik identitas lagi? Betul sekali. Kita udah sepakat bahwa politik identitas itu adalah kita abaikan ya, dan kita tidak menganut sistem yang seperti itu. Tapi masyarakat lupa ketika bicara politik identitas seolah-olah ini hanya salah seorang capres yang menggunakan simbol-simbol Islam gitu ya. Lupa mereka semua. Untung nih Mbak Egy tanya dan pemirsa Gaya TV yang cerdas tahu. Yang paling paling politik identitas itu adalah PDIP yang selalu membawa-bawa gambar Bung Karno. Itu apa kalau bukan identitas? Perlu Anda ketahui, Bung Karno itu bukan milik PDIP. Bung Karno itu milik rakyat Indonesia. Bung Karno itu pahlawan kita semua. Bung Karno itu proklamator kita semua. Kenapa harus diakui hanyalah PDIP semata? Saran saya, P3, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan semuanya bawa itu gambar Bung Karno. Katakan Bung Karno itu milik kita semua, agar tidak dimonopoli secara politik identitas oleh PDIP. Cerdaslah dalam berpikir, itu bagian daripada politik identitas dan dimonopoli oleh PDIP semata. Dan Bung Karno itu bukan PDIP. Bung Karno itu milik rakyat Indonesia. Dari lidah Bung Karno sendiri yang menyampaikan, saya sebenarnya bukan mandataris MPR, saya sebenarnya bukan presiden seumur hidup, saya bukan panglima tertinggi, tapi saya adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Wahai para pimpinan partai, para sekjen partai yang mendengar Gaya TV ini, tolong sampaikanlah kepada semuanya bahwa Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia. Gunakan gambarnya di semua partai-partaimu agar tidak terjadi politik identitas dan monopoli oleh PDIP semata. Jadi politik identitas itu bukan hanya sekedar sara ya, tapi Ya, identitas tokoh yang menurut Babe adalah tokoh nasional milik kita bersama begitu ya. Apalagi kaitannya iya. dengan bakal capres atau bakal cawapres tentunya yang ada di frekuensi publik begitu ya. Saya ambil contoh Mbak Egit, apa yang Hmm, dilakukan oleh salah seorang capres Pak Prabowo Subianto. ya. Lihat coba, lihat coba di tempat kerjanya, lihat coba di kantor Menhan, lihat coba di Hambalang, lihat coba di balai-balai pertemuan Gerindra. Ada semua pahlawan di sana. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada sampai Panglima di Ponorogo. Ada semua pahlawan-pahlawan di sana. Ada Sultan Hasanuddin, ada Cidi Tiro, ada Tengku Umar, ada Cut Nyadin. Semua ada lengkap. Itu baru politiknya bersih. Bukan identitas semata. Tapi kalau cuma satu saja, seolah-olah hanya apa namanya politik identitas itu ditempelkan kepada godfather-nya gitu. Ini betul-betul politik identitas murni. Bukan saya memuji dan merendahkan yang lain, tapi saya berusaha adil menempatkan pada tempatnya. Penggunaan Bung Karno seorang itu betul-betul politik identitas. Nah, mulai sekarang sekali lagi saya himbau semua partai pakai itu gambar Bung Karno.
di setiap gambar Anda. Karena Bung Karno bukan milik PDIP, Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Baik, Be. Menarik ya opini dari Babe ini. Nah, kalau kita balik ke frekuensi publik, salah satunya yang paling gampang diakses apa sih, Be? Internet ya. Nah, ternyata kan kalau kita lihat dari data, B, penggunaan internet di kalangan anak muda usia 13 sampai 18 tahun ini kan sangat tinggi, B. Ini mencapai 99,16%. Dan untuk 18 sampai 34 tahun mencapai 98,64%. Ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak akses internet? Nah, berarti untuk menciptakan masyarakat yang memiliki literasi digital tinggi perlu dari bangku sekolah dong. Ini perlu nggak ya kita punya mata pelajaran cek fakta gitu? Perlu sekali, perlu sekali. Dan kalaupun tidak dimasukkan dalam kurikulum, gurunya yang mesti terdidik. Guru harus memberikan sisipan itu. Di antara mata pelajaran-pelajaran harus disisipkan seperti itu. Jadi tanggung jawab pendidik, tanggung jawab guru. Untuk informasi saja, Mbak Egit dan pemirsa Gaya TV, saya punya pesantren. Di pesantren saya ada mata pelajaran multimedia, ada mata pelajaran artificial intelligence, Wow. ada mata pelajaran content creator dan YouTuber. Sengaja saya masukkan di pesantren saya mata pelajaran itu agar tercipta orang-orang yang handal dalam menggunakan teknologi saat ini. Gimana? Ini udah keniscayaan. Mohon maaf. Ini udah keniscayaan. Jadi selain belajar kitab, belajar menghafal Al-Quran, juga harus diajarkan artificial intelligence. Dan saya pada tahun 89-90 itu juga juga belajar ya di tempat kami Universitas Budi Luhur itu namanya kecerdasan tiruan. Kecerdasan tiruan. Itu kami belajar dan itu saya terapkan di pesantren kami dengan harapan seperti yang Mbak Ege katakan tadi, pendidik harus bertanggung jawab. Kalaupun sulit dimasukkan dalam kurikulum, tanggung jawab itu ada pada kepala sekolah, tanggung jawab itu ada pada kepala pesantren, kepada para guru, harus mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Dan jangan lupa, kalau Nabi pernah bersabda, keselamatan manusia itu ada pada lidahnya, hari ini kita tambahkan bahwa keselamatan manusia itu juga ada pada jempolnya. Nah, bener. Sekarang bukan cuma mulutmu harimaumu, tapi jempolmu juga bisa jadi harimaumu ya, Betul Bea. sekali. Aduh, jadi kita harus berpikir, bukan cuma berpikir 2 kali, tapi mungkin 10 atau ratusan kali. Ini info betul atau enggak ya? Kita harus verifikasi. Jadi critical thinking itu memang harus dibangun dari bangku sekolah ya, Bea. Betul, sepakat sekali. Juga Kalau kita masuk ke dalam kurikulum sekolah, harus ada tempatnya, harus ada positioningnya seperti itu. Saya pernah menyampaikan di sebuah seminar barangkali ya, sebuah agenda pembicaraan, saya lupa ya, daerah Tebet itu ya, dengan Bapak Gatot Edi. Pak Gatot Edi Pramono itu adalah pada waktu itu sebagai Kapolda atau sudah menjadi Wakapolri, saya lupa. Itu beliau menyampaikan soal hoax itu adalah musuh bangsa saat ini. Saya menimpali ada hanya 4 cara untuk mengatasi itu. Ketika sampai kabar kepadamu, cek apakah itu benar atau salah, apakah kabar itu dari orang yang kau kenal atau tidak kau kenal. Oh, tidak kenal, maka buang, jangan perlu di-share lagi, cukup delete. Apabila dari orang yang dikenal, cek lagi kebenarannya benar atau salah. Kalau kamu tidak bisa membuktikan benar atau salah, sekalipun baik, buang saja. Karena tidak bisa terverifikasi. Kalau itu dari orang yang kamu kenal dan itu benar, apakah di-share? Jangan dulu. Ketika di-share, apakah ada orang yang tersinggung nggak? Apakah ada suku yang tersinggung? Apakah ada agama yang tersinggung? Apakah ada satu kelompok yang tersinggung? Kalau tidak ada yang tersinggung sama sekali, baru kemudian di-share. Itu pun disaring lagi. Bermanfaat atau tidak? Kalau nggak ada manfaat, buang lagi. Ada kabar yang benar, tapi nggak bermanfaat. Ada. Contohnya gini, Mbak Egit. Saudara-saudara, saya pengen kasih kabar rahasia ya. Jangan bilang-bilang ya. Rupanya Monas itu adanya di Jakarta Pusat. Itu kabar benar. Tapi ya, semua tahu, ngapain Anda share gitu loh. Gitu kan. Ngapain Anda share? Anda udah tahu semuanya gitu loh. Jadi sebaiknya apa?
ya share lah yang betul-betul dari orang yang Anda kenal, berita itu benar, tidak ada orang yang tersinggung dengan berita itu, dan memberikan manfaat bagi semua, barulah Anda share. Itu pegangan kita dalam bersosial media. Iya, aduh. Jadi apapun yang dikeluarkan dari mulut dan yang diproduksi oleh jempol ini make sure fakta dan juga bermanfaat ya. Jangan nambah-nambah dosa lah ya, Be ya. Betul. Aduh, senang banget deh. Jadi kalau setiap episode Gaya TV ini kita berangkat dari kekhawatiran, fenomena yang meresahkan kita bersama, tapi kita selalu add up dan diakhiri dengan solusi seperti yang tadi Mbak Be Haikal sampaikan. Bagaimana untuk memfilter step by step setiap informasi yang masuk, dan kita akan teruskan informasi tersebut. Kalau boleh tambah tips begitu ya, untuk memverifikasi fakta, ternyata ada juga Be di Google. Yes. Karena biasanya kan hoax ataupun bermacam informasi itu kan kita dapetnya ya kan nggak jauh-jauh lah dari Google, Facebook dan turunannya Instagram, WhatsApp begitu ya. Kalau teman-teman dan pemirsa GTV cek itu di Google, ada Google News dan ada namanya Google Fact Check Explorer. Nah, di situ bisa ada fitur fact checknya ternyata B. Nah, tahu tuh. Kalau di Twitter atau sekarang bukan Twitter ya, X gitu ya. Udah diganti Elon. Kalau di X sih udah lumayan update ya, Be ya. Kalau ada informasi-informasi yang kira-kira diragukan kebenarannya, ada tandanya ya, Be, kayak dulu zaman Donald Trump. Iya, betul sekali. Betul sekali. Di-kick dari Twitter ya, begitu. Betul, Nah, betul. jadi selain kita menggunakan nalar kita dan nalur kita untuk memverifikasi, ternyata juga udah disediakan nih fitur-fiturnya oleh beberapa penyedia layanan yang biasa kita akses sehari-hari. Ada juga, Be, yang buatan anak bangsa. Itu www.turnbackhoax.id atau www.cekfakta.com. Lihat di sini ya, ditulis ya supaya teman-teman bisa ngelihat ya. Oke. Nah, www.turnbackhoax.id dan www.cekfakta.com. Nah, tentunya kita harus memakai yang diberikan oleh Tuhan ya, naluri, akal sehat, dan logika ya, Be ya. Yes, betul. Ask your heart and the eyes can't lie. Nah, betul, Be. Be, sebagai penutup, bolehkah Babe memberikan sedikit ujangan atau insight penutup bagi pemirsa Gaya TV supaya pemilu 2024 ini berintegritas dan kita bisa mengelola informasi dan akan mengurangi hoax yang beredar. Baik, baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling unik di seluruh dunia. Tidak ada bangsa yang memiliki 17.000 pulau. Tidak ada bangsa yang memiliki 714 bahasa dan 630 maaf. Tidak ada bangsa yang memiliki 17.630 pulau, 630 bahasa, 714 suku, 6 agama, dan ratusan kelompok dan golongan kecuali bangsa ini. Bangsa Portugis, bangsa Jepang, bangsa Belanda, sekutu, berupaya keras untuk memecah belah itu dan tidak pernah berhasil. Jangan sampai pecah belah itu ada pada tanganmu, wahai penebar hoax, wahai Seaword, wahai Denny, wahai Guntur, wahai Rudi, wahai Eko, dan semua yang sering sekali kita buktikan secara fakta dan nyata beredar di sosial media kabar-kabar hoax itu dan menyudutkan satu capres untuk meningkatkan capres yang lain dengan bentuk karakter assassination. Hentikanlah seperti itu. Yang dulu, oke lah dulu, biarlah berlalu. Tengoklah ke depan, yang lebih baik ke depan. Saran saya demikian. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan disadari. Mari bergandengan tangan ke depan bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik, bermartabat, dan Indonesia kembali menjadi macan Asia yang disegani lawan maupun kawan.
Mantap, seperti biasa. Mantap sekali, Be, closing statement-nya dan juga insight-nya dari Babe Haikal Hasan. Terima kasih banyak, Be, untuk insight dan juga wawasan barunya untuk kita semua terkait tadi, apalagi ya, tips untuk memverifikasi informasi. Semoga ini bisa langsung dipraktekkan pemirsa Gaya TV yang menyaksikan. Anda sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih, Be. Salam Gaya TV, Sama-sama. kesatuan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa. Merdeka! Merdeka.